Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Hayu Fitriana. Biasa sih teman-teman panggil saya Hayu. Saya kuliah di IAIN Tulung Agung, jurusan Tadris Bahasa Indonesia kelas 2B. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dari Budian Etikasari, dosen keterampilan berbicara. Di video ini saya akan membahas tentang sosialisasi pandemi COVID-19. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu COVID-19 atau biasa disebut dengan virus corona? COVID-19 atau virus corona adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru saja ditemukan. Pertanyaannya, apa aja sih gejalanya? Gejala yang paling umum pertama adalah demam. Yang kedua adalah rasa lelah yang berlebihan. Yang ketiga adalah batuk kering. Jika kalian mengalami gejala-gejala seperti itu, yang pertama dilakukan adalah jangan panik. Langsung periksakan diri Anda ke dokter. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih virus ini bisa menyebar dengan cepat, padahal hanya satu kota atau satu negara yang menderita penyakit ini. Misalnya nih, contoh yang paling simpel, ketika si A tanpa sengaja atau tanpa disadari dia terjangkit oleh virus ini, bersintuh, otomatis kan tangan menutupi hidung dan mulut seperti ini. Tanpa sadar, virus itu sudah menempel di tangan si A. Terus temennya si B lewat. Nggak mungkin dong temen nggak bertutur sapa. Si B ngomong, "Hey bro, gimana kabarnya?" Salaman tuh mereka. Nah, dari sini nih virus bisa menular. Nah, si B kan juga nggak tahu si A terjangkit virus, dan si B sudah melakukan aktivitas biasanya dia tanpa mencuci tangan atau menggunakan sanitizer. Itulah makanya manfaat dari sanitizer dan cuci tangan itu perlu sebelum melakukan aktivitas. Kalau perlu kita keluar rumah itu harus menggunakan masker. Perlu itu guys, tidak harus menggunakan masker medis. Bisa menggunakan masker kain seperti ini. Masker kain. Karena masker medis sih untuk para medis aja, untuk para perawat dan dokter. Kita juga bisa menggunakan sanitizer sendiri, sanitizer buatan. Bisa melihat tutorialnya di YouTube. Yang kedua, saya akan membahas tentang faktor-faktor masyarakat sulit melakukan social distancing. Apaan lagi tuh social distancing? Tadi saya sudah menjelaskan tentang apa itu corona. Sekarang yang kedua, saya akan menjelaskan social distancing. Social distancing itu apa? Terjemahan dari social distancing sendiri adalah pembatasan sosial. Apakah itu pembatasan sosial? Pembatasan sosial adalah tindakan pengendalian yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular. Ini perlu banget. Faktor yang pertama adalah tidak memahami social distancing itu seperti apa. Nah, itu tuh. Kalian pasti udah pada paham atau ngerti kan hashtag di rumah aja. Sayangnya, masih banyak orang atau masyarakat yang tidak peduli akan himbauan tersebut. Mereka meremehkan, bahkan mengacuhkan. Terlebih lagi, masyarakat mengira social distancing ini adalah ajang untuk liburan, mudik, nongkrong, dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena untuk memberlakukan social distancing ini, anak-anak sekolah maupun kuliah itu diliburkan. Padahal salah. Mereka tidak diliburkan, tapi mereka dibelajarkan di rumah. Untuk apa sih gunanya? Untuk memperlambat itu tuh virus, untuk memperlambat agar virusnya tidak menyebar dengan sangat luas ya. Yang lebih parah, banyak orang yang tidak tahu bahwa ketika mereka keluar rumah, mereka tuh harus menjaga jarak sekitar 1-2 meter dan tidak melakukan kontak fisik secara langsung. Seperti itu.
Namun, ada juga masyarakat yang paham, tapi mereka mengabaikannya, bahkan tidak peduli. Ada juga masyarakat yang pura-pura tidak paham. Ini yang pura-pura tidak paham ini yang harus kita waspadai. Yang paham tapi pura-pura tidak paham, gimana ya aku menjelaskannya, apa tuh mereka nggak peduli akan dirinya sendiri gitu loh. Apa mereka tidak peduli dengan sekitarnya? Apa salahnya sih untuk di rumah aja gitu? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kedua adalah kurangnya himbauan dari pemerintah. Ini adalah salah satu faktornya juga. Pemerintah harusnya mengadakan sosialisasi di desa-desa terpencil. Tidak dipungkiri bahwa masyarakat yang minim informasi adalah masyarakat yang tinggal di desa. Pertanyaannya, bagaimana kita harus melakukan sosialisasi? Padahal kita harus melaksanakan social distancing. Jawabannya ada, tidak perlu mengumpulkan masyarakat. Yang pertama, kita bisa melakukan sosialisasi melalui video seperti ini. Ini juga bisa terus kita unggah ke YouTube. Yang kedua adalah melalui ketua RT atau RW. Mereka bisa mendatangi rumah warga satu persatu untuk menjelaskan pentingnya social distancing atau social distancing itu seperti apa. Pokoknya sosialisasi. Bisa juga menggunakan brosur pengumuman. Yang ketiga adalah melalui posyandu. Posyandu di sini terdiri dari lansia, anak-anak atau balita, dan ibu hamil. Di sini kita bisa menyampaikan pentingnya social distancing kepada mereka melalui sosialisasi langsung, tetapi ingat, jaga jarak, harus dibatasi. Selain menjelaskan akan pentingnya social distancing, kita juga bisa menyampaikan cara mencuci tangan yang benar, menjaga kebersihan, dan cara membuat sanitizer. Faktor yang ketiga adalah tuntutan pekerjaan. Dipungkiri bahwa salah satu faktor dari sulitnya masyarakat itu adalah tuntutan pekerjaan. Contohnya, ojol atau ojek online. Sebenarnya mereka itu paham akan himbauan social distancing, tetapi apa boleh buat, mereka harus melanggar peraturan itu. Karena kalau mereka tidak bekerja, pikir mereka keluarganya nanti makan apa yang harus dibelanja besok itu uangnya dari mana? Toh pemerintah juga tidak menjaminnya. Sebenarnya ini harus susah juga ya. Tuntutan pekerjaan itu sangat susah sekali menurut saya. Saya pribadi juga seperti itu. Tapi apa boleh buat, seperti itu. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai sosialisasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.